Para pasangan Cagup-Cawagup Jakarta menyampaikan solusi mengatasi masalah pengangguran di Jakarta saat debat perdana Pilkada Jakarta Minggu malam. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyebut akan memberikan kesempatan lebih besar kepada generasi muda untuk magang kerja di BUMD atau Kantor Gubernur Jakarta. Sebab generasi muda kreatif, namun selama ini mereka sulit mendapatkan akses ke permodalan. Anak-anak muda ini anak-anak kreatif, asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan tumbuh kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah, begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja, dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Sementara pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana menyebut bakal mendorong kerjasama antara sekolah dengan industri yang membutuhkan tenaga kerja. Kun berharap hal itu akan membuat keterampilan anak muda cocok dengan kebutuhan dunia kerja. Perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano akan membuka job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan membangun balai kerja modern. Bahkan Rano menyebut akan membuka hotline 24 jam untuk generasi muda bertanya soal keterampilan kerja. Dunia digital ini dunia bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan tempat BLK modern. BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance, apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Turo Wongkaren menyebut upah yang tidak sesuai dengan ekspektasi menjadi salah satu penyebab banyaknya angka pengangguran di Jakarta. Menurutnya pemerintah juga perlu mendorong anak-anak muda yang ingin berwirausaha. Pemerintah DKI atau juga dari yang lainnya, dari KL di pusat, itu perlu memperhatikan bagaimana seorang muda itu bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi pengusaha. Tapi tentu ini juga perlu dilihat psychological mindset-nya itu nggak sama. Seperti tadi saya katakan, kita harus menseleksi juga mana-mana yang perlu dibantu untuk menjadi pengusaha karena memang mereka mungkin ulet dan mana yang enggak. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2023 jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 335.000 orang. Sebelumnya BPS mencatat pada Agustus 2020 jumlah pengangguran Jakarta sebanyak 573.000 orang. Sementara itu, sebagian besar dari total pengangguran di Jakarta didominasi generasi muda di bawah usia 30 tahun, yaitu sekitar 70%. Para Cagup-Cawagup diharapkan membawa solusi mengatasi masalah pengangguran di Jakarta, sebab tingginya pengangguran bakal berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Tim Liputan Kompas TV.